Halo semua, kembali lagi ke kelas AutoCAD. Nah, hari ini aku mau menjelaskan tentang denah organik, denah struktur lantai 2 ya, atau denah balok. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang denah kolom ya, atau denah struktur lantai 1. Sekarang aku lanjut lagi ke struktur yang selanjutnya, yaitu balok. Nah, ini untuk PowerPoint-nya, aku langsung jelasin ya. Nah, jadi aku akan bagi jadi 3 bagian untuk chapter ini. Itu ada yang pertama, pengenalan mengenai balok. Jadi balok itu apa, fungsinya untuk apa, kemudian jenis-jenis balok dan juga cara menentukan dimensinya. Ini maksudnya dimensi untuk cara cepatnya ya, itu seperti apa. Kemudian ada juga penggambaran denah balok atau denah struktur lantai 2 dan juga acuan. Jadi ukuran balok yang digunakan itu seperti apa dan penempatan baloknya di mana saja. Nah, seperti itu. Nah, jadi mungkin untuk kalian yang sudah bekerja, mungkin sudah paham ya balok itu apa, sudah saya menemui. Tapi mungkin kalau yang masih mahasiswa, apalagi masih mahasiswa semester awal, nah mungkin masih belum tahu balok itu apa. Nah, jadi balok itu bagian struktur yang digunakan sebagai dudukan lantai atas dan juga sebagai pengikat kolom. Nah, jadi fungsinya itu sebagai rangka untuk penguat secara horizontal terhadap bangunan dan akan menerima beban-beban. Nah, ini untuk gambar lainnya ya. Jadi kemudian balok itu juga dibagi menjadi 2. Ada yang kita sebut itu balok induk, tapi ada juga yang kita sebut sebagai balok anak. Nah, itu fungsinya apa? Kenapa kok ada balok induk? Kenapa kok ada balok anak? Nah, ini aku akan jelaskan. Tapi sebelum itu ini juga ada jenis-jenis balok yang lain ya. Jadi balok itu nggak cuma balok induk sama anak juga, tapi ada juga namanya balok late, itu biasanya untuk jendela. Kemudian ada juga ring balok. Ya, ring balok ini hampir sama kayak balok induk ya. Kemudian nanti di bagian pondasi ada juga yang namanya balok slope, cuman untuk pondasi kita masuk di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin aku contohin dikit ya. Sama ini tuh, nah sebelum masuk ke sini mungkin aku contohin dikit mengenai balok induk sama balok anak ini. Nah, ini ya. Ini kan yang sudah kita gambar kemarin, denah struktur lantai 1. Nah, aku bakal jelasin tentang balok. Jadi misalnya kita itu punya suatu ruangan. Oke, warna putih aja. Misalnya aku punya suatu ruangan ukurannya itu 5 kali 5 ya. 5.000, 5.000. Kemudian di ujung-ujungnya itu ada kolomnya seperti ini. Nah, di bagian sudut-sudutnya itu ada kolomnya seperti ini. Nah, ini aku gambarkan ya untuk penampangnya. Misalnya daerah sini, ini kolomnya aku proyeksikan aja. Dan misalnya ini sama ya, misal tingginya itu 4 meter juga, jadi sama seperti lantai yang kita punya itu. Nah, kemarin kan aku jelasin kalau luas dinding yang lebih dari 12 meter, itu kan butuh kolom praktis ya. Jadi misalnya di tengah sini tuh ada kolom praktis ukuran 150 ke bawah seperti ini. Nah, tapi misalnya ini itu, nah aku coba cek luasnya. Nah, ini kalau kalau di sini luasnya kan cuma 9 meter. Sebenarnya ini mah udah oke. Tapi misalnya ternyata di sini tuh lebih dari 12 dan kalian nggak bisa nambah kolom praktis lagi, itu bisa diakali juga dengan namanya balok praktis ya. Ini agak, oh ya tapi mungkin sebelum balok praktis aku gambar dulu untuk balok utamanya. Jadi, nah ini tuh adalah cara untuk menentukan dimensi balok. Jadi cara itu didapat dari turunan ya, turunan dari rumus SNI. Nah, ini itu cara untuk estimasi sebenarnya. Cuman kalau di hitungan yang sipil nanti untuk dimensi itu ya mungkin butuh mempertimbangkan aspek-aspek lain. Jadi mungkin butuh lebih detail dari ini hitungannya.
Cuman ini tuh sudah humus yang dipasingkat. Pendekatan dari humus-humus itu dipasingkat jadi seperti ini. Nah, makanya di sini tuh ada range-nya. Ada 10 sampai 15, setengah sampai 2/3. Nah, ini untuk di denah struktur lantai 2 ini, itu nanti aku akan pakai ukuran itu yang dibagi 10 sama dikali setengah. Jadi aku pakai angka yang aman. Kalau pembaginya semakin kecil kan ukuran balonnya akan semakin besar kan. Jadi otomatis kalau ukuran balon semakin besar ya semakin kuat. Nah, seperti itu. Nah, jadi aku pakai cara ini. Ini kan bentangnya itu 5 meter ya ini ya. Nih, ini kan lima meter. Jadi, kalau kita pakai rumus yang ini, tinggi dari balok itu bentang dibagi 10 sampai 15. Nah, aku pakai berarti aku tulis ya. Jadi, kecilin dikit. Nah, ini aku tulis saja tinggi balok itu bentang dibagi 10, ini sampai ya, bukan minus ya, 10 sampai 15. Nah, kita ambil aja yang 10, jadi 5 meter atau 500 cm, dan 500 cm aku bagi 10. Ketemunya nanti tingginya itu H sama dengan 50 cm. Kemudian untuk B-nya atau lebar dari baloknya itu setengahnya. Jadi B kan setengah kali H. Ya berarti 25 cm. Nah, kalau sudah tahu ukuran baloknya, ini tinggal kita offset aja. Nah, seperti itu. Jadi baloknya agak besar ya di sini ya. Nah, cuman sebenarnya tuh ada dua cara ya. Misalnya kita tuh kan di sini ada kolom lagi sebenarnya yang kolom praktis tuh. 50,150. Ini misalnya aku kasih di tengah-tengahnya. Nah, kalau seperti ini, sebenarnya itu kalau kita ngomong secara bentang, bentang ini itu sudah dibagi dua jadinya. Nah, jadi sekitar 2,5 ya, 2,5 sampai 2,5 ini. Oh, ini aku masangnya kurang tengah dikit ya. Ya, tapi untuk bentang 2,5 sampai 2,5 ini, ya ini kurang tengah dikit, nanti tinggal dipasin aja. Itu bisa sebenarnya langsung pakai 2,5 ini, jadi bukan yang 5. Nah, ini. Jadi yang di sini L-nya itu 250, jadi 25 cm sama 12 setengah. Cuman ada juga yang kalau mau yang lebih aman lagi, ya bentangnya ini tuh dianggap satu bentang yang sama. Pokoknya dari kolom struktur sampai kolom struktur. Nah, seperti itu. Jadi yang ini mungkin aku pakai cara yang pertama dulu, tetap pakai yang ini. Cuman ini juga kadang cara yang kedua tadi yang dibagi dua, itu ada yang bilang kalau kolomnya itu kolom praktis itu sebaiknya jangan. Kecuali kalau di sini itu kolomnya kolom struktur juga, nah itu mungkin bisa dibagi bentangnya seperti itu. Tapi kalau kolom praktis, sebisa mungkin dihindari. Jadi tetap pakai bentang yang satu ini. Nah, jadi ini aku hapus dulu. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini nanti. Jadi baloknya lebar, kolomnya agak kecil ya di sini karena ini bentuknya persegi panjang kolomnya. Nah, ya sudah. Kemudian ini baru kita heads, aku kasih dinding bata nih. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian yang tadi aku bilang, misalnya ini tuh ternyata luas dari dinding ini tuh lebih dari 12. Nah, ini kan 7, sekian, jadi masih aman ya. Tapi misalnya lebih dari 12, selain kolom praktis tuh ada juga yang namanya balok praktis ya. Jadi ini aku offset misalnya ukuran 200, jadi 100, 100. Nah, seperti ini juga bisa.
Jadi ini misalnya aku hatch, nah jadi dindingnya itu dibagi jadi dua bagian gini, atas dan bawah, bukan yang seperti di kanan. Nah seperti ini ya, ini juga bisa. Jadi nggak harus selalu kolom praktis, tapi bisa juga dengan balok praktis. Nah itu terutama untuk bagian yang bentangnya sangat lebar seperti ini. Ini kan bentangnya sampai 17 meter nih. Nah ini kan kalau kita ngasih 3 meter aja, tingginya sampai berapa meter, nanti 8 meter kan. Ini kan tinggi di dinding sini kan 8 meter ya. Jadi lantai satu ke lantai 2 4, lantai 2 sampai atap itu 8. Jadi yang di sini tuh tingginya 8. Nah, ini kalau 3 kali 8 kan 12. Tapi misalnya kita kasih kolom untuk supaya 8 kali berapa itu nggak lebih dari 12. Nah, itu kan 8 kali 2 aja udah 16. Nah, mungkin nanti bisanya 8 kali 1,5 ya pas 12. Nah, tapi kalau misalnya ini jadi 8 kali 1,5 tanpa ada balok praktis itu, ini misalnya aku contohin dikit. Nah, ini misalnya ini tuh dengan jarak 1.500 tadi. Nah, kolomnya itu bakal sangat banyak seperti ini nanti. Nah, seperti ini. Jadi dikit-dikit ada kolom, 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 kolom gitu. Nah, itu lebih baik kalau kita kasihnya balok praktis juga. Jadi tetap 3 meter. Nah, tetap 3 meter seperti ini, tapi nanti ada balok praktisnya. Nah, seperti itu ya contoh. Nah, mungkin untuk sebelum aku lanjutin lagi ke jenis-jenis balok anak tadi, untuk contoh yang balok anak, kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa ketik di kolom komentar dulu ya. Aku kasih waktu 1 menit. Nah, sudah 1 menit ya, aku lanjutin lagi. Nah, sekarang misalnya tuh yang di sini kan sudah ada balok tadi itu dengan ukuran 500 kali 25 ya. Nah, 500 itu kan yang tingginya, sedangkan lebarnya kan 25. Kalau kita ngomong tanpa atas, berarti tanpa atas itu ya yang kelihatan yang lebarnya. Jadi, daerah sini tuh aku akan multiline. Ini aku pakai layar sembarang dulu. Scale-nya kita ganti jadi sesuai lebarnya, kan 250 ya. Justification-nya ambil tengah-tengah aja. Nah, ini cuma contoh aja. Nah, nanti itu bakal ada balok seperti ini. Nah, kemudian yang kelebihan tinggal dia apikan aja seperti ini ya. Nah, kemudian untuk yang nah seperti ini. Kemudian untuk yang bagian tengah sini, ini misalnya aku kasih ASEAN. Nah, bagian yang aku arsip di tengah sini, itu kan ini plat lantai ya. Nah, ini kan plat lantai yang tengah-tengah sini. Nah, plat lantai itu juga sama seperti dinding bata ini. Plat lantai itu punya batasan luas supaya lantainya itu nggak melengkung atau nggak melendut. Nah, nah ini. Jadi untuk balok anak
itu diletakkan untuk area plat lantai yang memiliki luas besar untuk menjaga plat lantai dari rendutan atau lengkungan. Nah, cuman untuk batasnya seperti apa, kita asumsikan sama seperti dinding ya, jadi nggak boleh melebihi 12 meter lari. Ya, sekarang kita cek aja ini untuk daerah ini, aku kasih dimensi ya. Nah, ini kan 5 meter kali 5. Ya, ini misalnya aku ambil aja bentang bersih ya, yang bukan as ke as. Luasannya itu berarti jadi sekitar, hitung dulu pakai measure ini. Ini jadi sekitar 22,5. 22,5 meter lagi. Nah, ini kan terlalu besar. Takutnya ada lendutan. Nah, jadi kita kasih yang namanya balok anak. Untuk balok anak itu ukurannya disamakan ya semuanya ya. Pakai ukuran 200-200 saja sudah cukup. Nah, jadi misalnya aku kasih di tengah seperti ini. Nah, nanti tinggal dicek lagi. Ini kira-kira Mas udah cukup atau butuh lagi? 5 kali 2,5 ya berarti estimasinya ya. Harusnya udah masuk berarti. Nah, itu 10,8 sekian ya. Jadi sudah oke. Jadi fungsinya balok anak itu untuk itu. Untuk menjaga lantai supaya lantainya ini nggak terlalu lebar, nggak terlalu besar untuk luasannya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah, sekarang aku mau ngelanjutin untuk penggambaran dari denah struktur lantai 2. Nah, untuk denah struktur lantai 2, itu yang pertama-tama, itu matiin semua layer kecuali garis as sama kolom-kolomnya ini ya. Untuk yang lantai 1 ini. Nah, ini dimatikan dulu yang nggak dipakai. Dimensi ini nggak apa-apa. Nah, ini semua aku matikan dulu kecuali kolom-kolom ini. Oh, dinding lantai 1 ini juga dimatikan aja. Nah, jadi sisanya seperti ini. Nah, ini salah layer ya, makanya nggak hilang. Aku ganti dulu jadi tangga. Nah, kalau sudah, ini aku copy dulu ke sebelah kanan. Untuk yang lantai 2 ini, aku juga copy. Tapi kalau yang lantai 2 ada dindingnya ya, ke sebelah kanan juga. Kemudian bisa dinyalakan lagi semua. Nah, ini aku sebenarnya tuh cuma butuh yang dindingnya ini aja. Jadi untuk dimensi bisa aku matiin dulu sebentar supaya ngeditnya enak ya. Dimensi garis as ini juga aku matiin dulu deh. Nah, dinding lantai 2 ini itu dibuat putus-putus ya. Jadi pakai ini yang ISO 3W100. Kalau misalnya masih ada dinding yang jadi satu, jadi nggak bisa putus-putus, dieksplod dulu. Kalau sudah dibuat putus-putus lagi. Untuk skalanya dibesarkan, jadi kebesarannya 25 aja mungkin. Nah, seperti ini. Ini yang belum mang dieksplod dulu dan dibuat putus-putus. Sudah ya, kalau sudah jadi seperti ini aku gelap dulu aja jadi satu. Kemudian dinding yang putus-putus ini itu dipindah ke yang lantai 1. Nah, jadi memang nggak pas ya garis asnya ya, karena atau mungkin kalau lebih enak itu dibalik aja deh sebentar. Nah, garis as sama dindingnya itu pakai yang lantai 2.
Oh ini tadi kolom strukturnya nggak ke copy ya, jadi tak ulangi dulu sebentar. Nah intinya tuh aku mau pindah kolom-kolom ini ke bagian dinding lantai dua sini, tapi lantai duanya putus-putus. Nah, jadi dimatiin dulu kecuali kolom struktur sama praktis. Jadi satu, garis as ini juga mati ya, yang penting garis as dimensi keterangan. Jendela sama tangga ini juga dimatiin dulu aja. Kusen ini juga mati dulu. Nah, seperti ini ya. Oh, ini tangga spiral dan tadi ya tangga juga dimatiin dulu. Nah, ini kolom-kolom ini, kolom yang bagian dalam aja ya. Jadi cuma yang bagian ini itu di copy, ini juga deh. Masuk ke yang bagian lantai dua. Nah, jadi ambil titik pojok kanan atas, di copy ke pojok kanan atas juga. Jadi sama ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, nah ini memang kesannya ada yang di luar dinding seperti ini. Cuman nggak apa-apa, karena ini kan sebenarnya itu kolomnya kan di lantai bawah. Cuman kita tuh butuh tahu layoutnya lantai dua atau layoutnya lantai atas. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu luasan dari plat lantainya ini tadi. Nah, jadi kita buatnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang aku buat lagi layer itu balok induk. Sama layer balok anak ya. Nah, aku masuk ke layer yang balok induk. Nah, kemudian mulai buat baloknya. Yang pertama-tama ini. Nah, ini yang tadi aku bilang ada beberapa cara, itu sebenarnya yang ini ya. Ini kan kalau kalian lihat kan ada 4,5, ada yang 3, dan juga ada yang 3,5 kan. Nah, ini tuh kalian bisa ada dua cara tadi. Cara yang pertama, itu kalian bagi aja. Jadi Pak bentang ini ukuran baloknya berapa, bisa beda-beda nih. 4,5 baloknya berapa, yang 3 ukuran baloknya berapa, yang 3,5 ini ukurannya berapa. Nah, cara yang kedua, kalian itu ambil bentang yang paling besar ini yang mana. Misalnya ini kan paling besar 4,5 ya. Jadi nanti yang di bagian sini ya, ini pakai ukuran 4,5, ini juga pakai 4,5, ini juga 4,5. Jadi supaya baloknya itu ukurannya sama gitu loh. Di satu baris ini ukurannya sama, nggak misah-misah. Nah itu bebas, kalian mau pakai yang mana. Mungkin untuk yang di bawah sini aku contohkan untuk ukurannya beda ya. Supaya nanti waktu sambungan ada dua balok yang ukurannya berbeda, aku bisa gambarkan sambungannya juga. Nah aku mulai aja. Ini kan 4,5. Aku bagi 10 kan berarti pasti langsung. Kasih satu contoh perhitungan ya. Misalnya bentang 4,5 meter. Berarti tingginya itu L dibagi 10. Jadi sama dengan, aku langsung aja 45 cm. Nah, sorry ini H. Untuk lebarnya, itu kan H dibagi setengah. Atau dikali 0,5 aja deh. Nah, jadi ini kan ketemunya itu 22,5 ya. Nah, tapi untuk ukuran balok, itu kita sepakati ya. Misal ketemunya koma seperti ini, itu kita bulatkan ke atas kelipatan 5, jadi 25 cm. Jadi itu kita pakai balok ukuran 45, 25. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau yang 3 bisa langsung ya, berarti langsung 30 strip 15. Nah, aku buat yang bentang sini dulu, pakai multiline. Scale-nya aku ganti jadi 250. Nah, cuman untuk bagian yang paling luar sini, itu aku pakai justification-nya bukan zero ya. Supaya balonnya itu nggak keluar dari ruangannya. Nah, jadi seperti ini.
Nah, ini untuk balok induknya. Nah, kemudian yang tiga, aku justification-nya tak ganti jadi, oh justification-nya tetap, tapi scale-nya aku ganti jadi 15 ya. Ini misalnya kalau kalian bingung cara ngitungnya gimana, kok masih bingung cara ngitungnya gimana, kok bisa yang di sini tadi 25, yang di sini kok 15. Nah, kalian tulis aja di kolom komentar nggak apa-apa, nanti aku bakal jelasin di waktu sesi yang live ya, live session. Kalau 3,5 ini kan dibagi 10 berarti 35. 35 dibagi 2, 17,5, dibulatkan jadi 20 ya. Jadi scale-nya yang di sini itu 200. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah, ini jangan lupa dikasih nama dulu, supaya nggak lupa. Namanya bisa gini aja cukup sih. Nah, ini tinggal diganti pakai text edit 30 15. Yang ini 35 20. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian dilanjutin lagi. Ini kan bentangnya memang agak nggak pas ya, bukan yang di sini tuh bentangnya. Ya, ini aku ambil as ke as saja ya. Ini kan 3 meter. Oh, ini dimensinya salah ini. Harusnya ini 3. Bentar, aku coba tarik garis asnya dulu. Yang 3 ini tadi. Nah, sampai sini. Ini yang 3. Nah, seperti ini. Jadi, yang 3 ini tinggal dihitung aja. Kan sama seperti ini kan. Jadi, bisa langsung pakai justification top. Scale-nya 150. Tinggal dibuat ke atas sama seperti tadi. Yang ini kan bentangnya juga sama ya. Ini kan 3 juga. Jadi, bisa dibuat justification-nya sama ke atas seperti ini. Ya, yang ini kan bentangnya sama semua, 3 semua, jadi tak samain semua ya. Nah, sampai sini itu semuanya 3. Nah, kalau sudah yang ini ya sebenarnya sama ya, ini tinggal di copy aja bisa, karena kan sama. Nah, cuman kalau yang ini, kita bisa masangnya di tengah sekarang. Nah, di tengahnya kolom seperti ini bisa. Atau mungkin karena ini kan satu tidur satu badiai ya, karena kan ini ada apa pintunya. Mungkin aku pasangnya di atas saja berarti ini, supaya lebih pas. Nah, pas di atasnya seperti ini. Nah, kalau sudah lanjut lagi yang ini sama ya, ini kan 3. Jadi aku copy aja, masuk ke atas seperti ini. Yang ini juga sama 3,5 karena bentangnya identik. Nah, seperti ini ya, sekarang menghubungkan kolom yang ini. Nah, sekarang ada lagi yang ini nih. Ini kan berapa ini? 2 sampai 2,5 ya ini ya. Yang ini 2,5, yang ini tadi 3. Ini 2,49 karena di sini tadi mungkin waktu ngezoomnya ini loh, ini nggak pas dikit, jadi 1 milinya lari ke bawah. Nah, 2,5 berarti tinggal dihitung aja. 2,5 dibagi 2, ya 2,5 dibagi 2 kan 12,5. Dibagi 10, sorry. 2,5 berarti ya 25 kali 12,5. 25 15 ya ini ya.
Berarti kita multiline pakai 15 ke atas seperti ini. Nah, oh sorry, tapi ini bentangnya sampai kolom atas ini sih. Nah, ini panjangnya itu 2,9 ya, dibulatin 3 ya. Dibulatin 3 aja, ha. Jadi sama kayak ini, 30, 15. Sama ya, tapi ya, multilinenya 15. Yang ini juga 3 kan ini paling. Ya, ini juga sekitar 3, ambil aja sama, berarti multiline, justification-nya pakai yang zero sekarang. Kalau justification-nya tetap pakai yang top aja deh, jadi pas di atas-atasnya ini. Nah, ini lebih pas ya. Nah, ini nanti bisa disambungkan di sini nih baloknya ini. Nah, seperti ini. Yang di sini juga bisa dikasih satu balok. Nah, menghubungkan kolom seperti ini. Nah, sudah. Nah, lanjut lagi. Sekarang yang belum itu ini. Ini kan ada balok kecil juga nih, kotak ini. Sudah, tinggal dibuat aja. Ini kalau misalnya ruangan lantai satu sama lantai duanya identik itu sebenarnya jauh lebih enak ya. Tapi karena ini kan lantai satu lantai duanya ukurannya beda-beda kan. Kayak kamar mandi yang di atasnya lebih besar, bawah lebih kecil. Jadi ya mau nggak mau memang kita buat denah baloknya jadi kesannya nggak pas gini. Tapi kalau ini kita paksakan kan ya nanti kolomnya ini malah nongol di ruangan jadi lebih jelek. Kalau balok itu masih bisa ditutup sama plafon nanti. Tapi kalau kolom itu nggak bisa disembunyikan, lebih susah. Nah, cerita lanjutin. Kalau bentang yang terlalu kecil gini, kita sepakati pakai baloknya ukuran 15-15 aja ya. Soalnya kalau 15-10 terlalu kecil nanti tulangannya nggak bisa juga. Nah, jadi ini pakai 15-15. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, ini bentangnya agak besar nih yang di sini nih 5. Jadi 50-25. Bisa pakai justification sama scale-nya yang diganti jadi 250. Sampai sini, yang ini bentang 4,5 ya. 4,5 berarti 45, 22,5, 45, 25. Nah, berarti pakainya 25 juga sih sama. Sama, bentar. Scale 250, tinggal dihubungkan. Dari sini disambungkan ke atas, kemudian lurus sampai kolom yang ini. Nah, yang di sini bentangnya 3,5, jadi disamakan pakai yang 35-20 ini. Tinggal multiline lagi. Scale-nya sekarang 200. Kalau ini aku ambil tengah-tengah gini ya. Nah, ini ini 3, jadi pakai 30-15. Yang ke atas ini berapa ini? 2,5, 25, 25, 15 ya berarti ya. Ya, 25, 15 berarti sama sih kayak gini. Nah, tinggal dilanjutin aja berarti ini. Nah, seperti ini, satu. Sini juga ada satu. Sorry. Kemudian di sini juga ada satu.
Nah, sebelah sini juga ada, tapi justifikasinya jangan lupa diganti. Untuk yang ini 4,5, jadi sama seperti ini ya. 45 dibagi 2, 250 berarti bawahnya. 250. Mungkin kalau yang paling atas ini aku contohkan pakai cara yang dua tadi ya. Jadi disamakan semua, ambil bentang yang paling besar gitu. Nah, seperti ini. Nah, sisanya tinggal yang ini. Ini kan berapa nih? Sekitar 3,5 ya. Anggap aja 3,5. Kalau as ke as, jadi 35,200. Udah buat aja multiline scale-nya 200. Justification-nya bisa ambil tengah. Kalau yang di sini dipaskan seperti ini. Nah, jadi untuk balok induk itu menghubungkan kolom dan kolom itu sudah kita gambar semua ya. Nah, sekarang ini kenapa kok kita tadi butuh dinding lantai dua ini? Nah, kita kan butuh tahu luasan-luasannya ini loh, terutama yang tengah sini kan. Tengah ini kan lantainya masih terlalu luas ini. Ini perlu kita bagi pakai balok anak. Jadi sekarang aku masuk ke layar balok anak. Untuk balok anak ini disepakati pakai ukuran 150 150 ya untuk semua balok anak itu. Nah, seperti ini. Jadi ya udah tinggal kita buat aja ini. Scale-nya 150 tinggal kita bagi-bagi. Untuk bagi-baginya sebenarnya bebas ya. Yang penting balok ketemu balok gitu. Misalnya di sini aku kasih satu balok anak nih. Mungkin di sini aku kasih satu lagi. Kemudian di sini juga bisa ya dikasih satu lagi. Terus mungkin tinggal sisanya di tengah-tengah. Aku nggak tahu sih. Ini coba deh pakai luasan coba dihitung dulu. Ini luasnya berapa ini? Apakah masih butuh ditambah balok anak atau tidak? 10, sekian berarti udah nggak usah ya. Nah, yang ini sekarang coba yang di bagian sini. Oh, ini masih 15. Jadi butuh balok anak lagi. Aku kasih lagi. Mungkin di tengah-tengahnya aja ya. Nah, di sini dikasih balok anak lagi. Yang di sini juga sekalian dikasih ke kanan. Sama yang di sini. Nah, seperti itu. Oh, ini 4,5 kali 3. Ini juga butuh ya. Ini untuk butuh balok anak juga. Jadi kasih satu. Ini 3 kali 3 jadi nggak usah. 3,5 kali 3 ini ya nggak usah juga masih kuat ini. Nah, jadi seperti ini kira-kira. Nah, kira-kira untuk penggambaran balok anak sama balok induk, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin kalau kalian ada yang mau ditanyakan, aku kasih waktu 1 menit ya untuk kalian ketik di kolom komentar. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya.
Nah, sudah 1 menit ya, jadi aku lanjutkan. Nah, sisanya itu tinggal kita ngasih nama balok ya, sama tanda potongan ini. Nanti di sesi selanjutnya, aku bakal contohkan untuk penggambaran potongan balok. Nah, untuk nama ini tinggal kita kasih sama seperti tadi ya, tapi semuanya butuh kita kasih. Nah, seperti ini kan bentangnya sama, ini juga ya. Oh, yang ini beda sih. Nah, jadi ini dulu, kemudian yang miring ini juga kita kasih ya. Ini 3 meter, berarti kan 30 15. Nah, ini mungkin aku rapikan dikit, tapi pindah dikit. Nah, tinggal dipindah-pindah aja. Oh ya, sama kalau ngasih keterangan itu kalau bisa konsisten ya, diusahakan konsisten maksudnya gimana? Kalau misalnya kita ngasihnya di sebelah kanan, ya kita ngasihnya di kanan semua terus gini. Jangan ada yang ini misal kanan, ini kiri, ini kanan lagi, nah itu jangan. Nah, kecuali kalau yang paling kanan, kalau kita ngasih di kanannya nanti melebihi ruangan, ya ini sebelah kiri satu gini nggak apa-apa. Tapi kalau yang lain ya diusahakan sama. Kalau dari bawah ke atas semua. Kalau dari atas ke bawah, ya atas bawah semua. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang balok anak ini juga butuh dikasih keterangan 15 15. Mungkin kalau yang balok anak ini karena sama semua, bisa dikasih keterangan aja sih. Ya, ngasih penamaan ini juga bisa ada 2 cara ya, 2 alternatif ya. Yang pertama itu langsung kalian tuliskan, jadi ukurannya berapa per balok. Yang kedua, kalian kasih nama satu-satu pakai kode. Jadi misalnya B1, B2, B3, B4, dan seterusnya. Nah, nanti baru di sebelahnya kalian kasih keterangan B1 itu tuh ukurannya berapa. Nah, ini mungkin tak contohin pakai yang balok anak aja. Nah, ini BA1 misalnya balok anak satu gitu. Ini udah semuanya tinggal dikasih nama yang sama. Nih, miring terlalu miring, di rotate dulu. Nah, mungkin ini ya, kalau anak aku kasih tanda kurang deh. BA1 150 150. Nah, seperti ini. Ya, ini tadi A-nya harusnya kapital ya, jangan pakai yang kecil seperti ini. Nah, lanjut lagi, sudah sisanya tinggal kita kasih keterangan-keterangan lagi apa nama baloknya ini. Ini tadi kan bentang 3 ya kalau nggak salah ya. Ya sebenarnya itu lebih enak setelah kalian gambarkan baloknya itu langsung dikasih keterangannya juga supaya nggak lupa tuh tadi ini ukuran berapa, nah kayak gitu. Ini sama ini 2,5 berarti 25 25 15 ya. Ya 25 15 diedit 25 15. Nah, seperti itu. Nah, nanti ini aku bakal contohkan untuk penggambaran yang di bagian sini. Jadi ini aku kasih kotaan. Mungkin aku kasih huruf, satu huruf, itu A mungkin.
Nah, ini nanti aku kasih keterangan itu potongan AA gitu. Nanti yang di daerah sini. Nah, ini nanti mungkin untuk sisanya bisa ditambahkan keterangan, karena bisa tambahkan keterangan sendiri ya untuk ubahan-ubahannya ini. Ya, ini aku juga terserah ya. Kalian mau pakai cara yang kedua yang disamakan semua seperti ini, atau mau pakai cara pertama yang dipisah-pisah per bentang, itu bebas. Secara struktur itu sebenarnya boleh semua. Tapi kalau sebenarnya itu tergantung sih. Kalau misalnya kalian buat seperti ini, ya pembangunannya itu lebih gampang dan risiko salahnya itu kecil. Tapi ya biayanya pasti lebih besar dikit. Nah, kalau misalnya kalian pisah-pisah per bentang ini, ya proses pembuatannya itu pasti semakin susah, semakin lama. Tapi biayanya bisa ditekan. Nah, tapi kan kalau misalnya pembangunannya lebih lama, otomatis kan bayarin pekerjanya juga lebih banyak kan. Nah, jadi apakah lebih murah? Ya itu belum tentu ya. Lebih murah secara material mungkin iya kalau ukurannya lebih kecil. Tapi kalau lebih murah secara waktu, nah itu belum tentu. Jadi nanti itu ya butuh ada perhitungannya, kira-kira jadwalnya gimana. Cuman untuk kelas AutoCAD ini aku nggak bahas itu ya. Aku cuman cara gambarkan denahnya ini aja. Nah, oke, mungkin sampai situ dulu untuk sesi pertama dari denah struktur lantai 2 ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kalian bisa ketik aja di kolom komentar, nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Oke, thank you semua.